Baik, untuk itu kami persilahkan kepada moderator kita pada hari ini, Ibu Evi Trisusanti, untuk bisa memimpin jalannya diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Arga dan Mbak Rahma. Baik, Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati perwakilan dari undangan dari perguruan tinggi, yang kami hormati undangan dari OPD, yang kami hormati Bapak para narasumber kami yang hebat pada hari ini. Terima kasih untuk bersedia hadir di acara kami. Untuk juga yang kami hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Bapak. Yang kami hormati juga pada koordinator tim, pada ketua tim dari BPS Provinsi Jawa Timur, dan para undangan yang hadir hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini pada acara pembahasan publikasi statistik fertilitas, mortalitas, dan proyeksi penduduk 2020 sampai 2035. Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin tidak akan membacakan kembali kurikulum vitae karena rupanya kedua tokoh kita pada hari ini, narasumber kami pada hari ini sudah sangat famous ya Pak ya. Sudah terkenal, sudah dikenal oleh kami di Jawa Timur. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Zul bahwa ini sumbernya, narasumber kita pada pagi hari ini bukan kaleng-kaleng ini ya Pak ya. Ini semuanya orang-orang hebat dan kita pada hari ini siap untuk menerima informasi, ilmu pengetahuan terkait dengan kependudukan. Baik Bapak dan Ibu, saya kira tanpa kita harus membuang waktu lebih lama, saya kira kita akan ikuti apa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita. Untuk narasumber yang pertama saya beri kesempatan kepada Pak Sony dulu. Ya, monggo Bapak disilahkan. Baik, terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Zulkifli, sahabat saya udah lama ini, Pak Jul ini, Kepala BPS Provinsi Jawa Timur. Pak Razali Ritonga, kalau tadi dibilang guru, memang guru saya juga, Pak. Jadi beliau sahabat saya lama juga, Pak Razali Ritonga. Waktu saya di Lembaga Demografi di UI, beliau pas Direktur Kependudukan, jadi dekat sekali. Bu Evi sendiri selaku moderator, teman-teman saya dari BPS Provinsi Jawa Timur, dari kemarin saya sama Pak Hermanto terus ya, sana sini makan, cari kulineran. Ada sahabat saya juga Pak Sapi ya, senior saya. Bapak sekalian, terima kasih banyak undangannya Pak Jul dan teman-teman. Mungkin ada beberapa hal yang penting untuk kita bahas, tapi karena ini saya bicara dengan teman-teman kepala BPS Kabupaten Kota ya, teman-teman kepala BPS Kabupaten Kota datanya sudah sangat paham lah. Saya harus mulai dengan pantun kata Pak Jul tadi. Nah, Pak Jul datang, Jatim beres. Udah, masa sampai situ aja enggak ini? Bekerja bersama tim yang luar biasa. Ingat selalu pesan BPS, paham data, cerdaskan bangsa. Jadi saya ingat banget Pak Sairi itu pernah nulis. Saya kan suka nulis di Kompas, Pak Sairi juga hobi nulis di Kompas, judulnya Buta Data Itu Bahaya. Ya. Jadi kalau saya menulis dimanapun juga, selalu saya menyertakan data. Kalau enggak kita cuma beropini nanti ya. Nah Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita lihat
Slide berikutnya. Karena judulnya tentang tantangan kependudukan dan pembangunan di Jawa Timur, kita tahu ini selalu saya pakai sebagai slide pertama, bahwa kuantitas penduduk yang terdiri dari jumlah, struktur, dan persebaran itu akan punya dampak terhadap kualitas penduduk. Sosial, ekonomi, budaya, lingkungan politik, keamanan, dan lain-lain. Lalu kemudian akan berdampak terhadap kelahiran, kematian, dan migrasi. Jadi kalau jumlahnya banyak pasti akan berimplikasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, keamanan, dan seterusnya. Ya. Strukturnya juga, saya pernah diundang Kapolda Kaltim waktu itu untuk bicara tentang memetakan risiko konflik sosial yang ada di kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Dari data struktur penduduk menurut agama dan etnis, itu saya bisa lihat bahwa daerah-daerah yang cenderung etnisitas atau agamanya itu berimbang, mereka punya potensi konflik yang lebih tinggi. Jadi waktu itu para Kapolres bilang, betul Pak, di daerah yang cenderung ternyata struktur penduduknya itu berimbang antar etnis maupun antar agama, itu cenderung potensi konflik sosialnya lebih tinggi. Jadi sesederhana itu kita buat social mapping, itu punya dampak terhadap analisis kebijakan kita. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kemarin saya baru ketemu para pengusaha Jawa Timur. Jadi mereka tanya, bagaimana perilaku spendingnya masyarakat Jawa Timur sekarang. Dengan melihat struktur umur penduduk kita menurut generasi lah, kalau di dalam demografi itu ada istilah cohort analysis, itu kelihatan sekali bahwa Indonesia itu proses pengambilan keputusan dalam keluarga itu sangat dipengaruhi oleh anak-anak yang berada dalam kelompok generasi Z. Generasi Z itu punya cara pikirnya sendiri, ya. Jadi mereka akan mempengaruhi orang tuanya di dalam mengambil keputusan dan seterusnya. Makanya saya tulis di Kompas generasi Z dan pemilu 2024. Jadi sesimpel itu kita melihat perubahan struktur generasi di dalam kependudukan kita, itu akan berdampak terhadap sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling sederhana deh, karena kami di FMS, kebetulan saya Ketua Pokja Statistik Sosial, kita diskusi, yang menarik apa? Sekarang itu kan laju pertumbuhan penduduk Eropa itu turun, ya, declining population level. Amerika Utara stabil, cenderung akan turun. Sedangkan Asia Timur cenderung akan turun. Bahkan China untuk pertama kalinya penduduknya berkurang 850.000. Jadi pertama kalinya China mengalami penurunan jumlah penduduk. Jepang, Korea Selatan, Taiwan pasti akan mengalami depopulasi. Asia Timur penduduknya turun, Eropa penduduknya turun, Amerika Utara penduduknya turun. Dampaknya apa terhadap dunia? Akan terjadi perubahan geopolitik secara global. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesimpel itu hanya karena perubahan pertumbuhan penduduk antar region itu berdampak terhadap kekuatan politik dan ekonomi region tersebut. Kalau kita lihat Afrika itu pertumbuhan penduduknya kan 2,5% ya sekarang. Kalau di dalam rule of thumb-nya statistik gampang aja kan, 70 bagi 2,5 ya kan, maka dalam 28 tahun penduduk Afrika kan 2 kali lipat. Jadi nanti akan jauh lebih banyak penduduk Afrika daripada penduduk Eropa, ya. Jadi kalau kita lihat kesebelasan Prancis udah mayoritas lah kulit hitam. Lalu kalau kita lihat kesebelasan Inggris yang mbahnya gitu kan ya, itu saja sekarang sudah mulai didominasi pemain kulit hitam. Ini nggak ada urusannya dengan rasisme ya, tetapi itu menunjukkan terjadi perubahan struktur penduduk
berikutnya, saya tuh senang baca buku. Ya nggak mungkin kita bisa menulis dengan baik kalau kita itu pemalas dalam membaca buku. Ya, maka ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah tuh Iqra, bacalah. Ya, kalau kita malas baca kan susah. Bahkan seorang Klaus Schwab, dia adalah pendiri dan eksekutif chairman dari World Economic Forum. Dia bilang dunia akan mengalami perubahan hanya karena ada perubahan penduduk, hanya karena ada perubahan demografi secara global. George Friedman ini seorang penulis terkenal di Amerika. Dia nulis dalam buku The Next 100 Years. Dia bilang bahwa sepanjang abad 21 dunia sangat dipengaruhi situasi politik, keamanan, ekonomi, sosialnya oleh perubahan struktur penduduk. Ya, slide berikutnya. Bahkan si Richard Dobbs ini dalam bukunya yang namanya No Ordinary Disruption, Richard Dobbs itu tokohnya McKinsey Institute, ya kalau pernah dengar McKinsey Institute, dia bilang 4 kekuatan besar yang mempengaruhi disrupsi adalah urbanisasi, globalisasi, teknologi, dan struktur umur penduduk. 2 dari 4 faktor ini adalah faktor kependudukan. Begitu pentingnya memahami situasi penduduk termasuk di Jawa Timur. Slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, IPM memang masih digunakan, tapi ada kritik. IPM kan dikembangkan oleh UNDP. Lalu World Bank memberi kritik. Kenapa? Karena mencampurkan antara pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu nggak cocok. Pendidikan dan kesehatan adalah input, investasi, sedangkan ekonomi adalah outcome-nya. Jadi sebaiknya kita mengeluarkan outcome di dalam perhitungan indeks kita. Maka World Bank atau Bank Dunia mengeluarkan yang namanya Human Capital Index sebagai pengganti dari Human Development Index. Walaupun sebetulnya ini enggak betul-betul menggantikan Human Development Index karena HDI itu dikeluarkan oleh UNDP, ini dikeluarkan oleh World Bank. Kalau kita lihat angka kita, Human Capital Index kita 0,54, Singapura 0,88. Cara bacanya gimana? Slide berikutnya. Anak Indonesia yang lahir saat ini, maka 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimumnya. Ya, jadi indeks 0,54 itu maknanya seperti itu. Bayangkan kalau Singapura, artinya anak Singapura yang lahir saat ini 18 tahun kemudian dapat mencapai 88% dari potensi produktivitas maksimumnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi ini perlu kita dorong. Sayang banget kan setengah dari potensinya hilang ketika dia berumur 18 tahun. Slide berikutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk sedikit ke Jawa Timur. Ya. Slide berikutnya. Saya kaget juga sebetulnya, saya sampai tanya Pak Jul lagi, bener Pak Jul, ini TFR-nya sudah di bawah 2, bener 1,98. Jadi ini surprise tapi shock juga ya. Surprise itu adalah kaget yang positif, shock itu kaget yang negatif gitu kan. Kenapa? BKKBN dari dulu punya strategi 2 anak cukup. Menurut saya itu strategi yang pas dan benar. Kenapa? Karena 2 orang tua digantikan oleh 2 anak, ya kan? 2 orang tua diganti 2 anak, 2 orang tua diganti 2 anak. Kenapa total fertility rate-nya 2,1? Wah, nanti tanya Pak Razali Ritonga lebih ahli sebagai replacement level, ya. Jadi kayak China itu dengan 1 anak, 2 orang tua diganti 1 anak, ya pasti penduduknya turun, ya kan? Udah pasti itu. Nah, kalau Jawa Timur seperti ini terus, pasti dalam jangka panjang jumlah penduduk Jawa Timur akan turun. Nah, yang terbaik adalah penduduk tumbuh seimbang. Makanya jaga
terakhir tulisan saya di Kompas 27 Juni 2023, judulnya Sisa Waktu Bonus Demografi. Saya tuliskan di sini bahwa strategi kita di dalam pengendalian penduduk adalah menjaga TFR tidak di bawah 2. Jadi kalau sampai menekan TFR di bawah 2, kacau kita. Ya. Itu yang terjadi pada negara-negara maju yang tidak bisa membalikkan lagi angka kelahiran di atas 2. Maka BKKBN harus dengan strategi yang baru. Ya. TFR tidak naik tapi juga tidak turun. Nah, menjaga sesuatu yang tidak naik dan tidak turun itu bukan hal yang mudah. Bayangkan tertinggi di Kabupaten Sampang saja itu angkanya sudah di angka 2,36. Walaupun salah satu kritik saya dulu, replacement level tuh harusnya sangat tergantung pada angka kematian gitu kan, terutama bayi dan balita. Karena pada daerah dengan angka kematian bayi dan balita yang tinggi, menekan TFR sampai angka 2,1 itu bisa menyebabkan declining population level juga. Slide berikutnya. Kalau Indonesia dibiarkan, maka setelah 2035 kita akan punya anak di bawah 2. Nah, ini yang perlu dijaga, ya, menjaga keseimbangan tadi. BKKBN sudah sangat berhasil, tapi tugasnya sekarang berubah, ya, orientasi tugasnya berubah dari menekan angka kelahiran menjadi menjaga angka kelahiran. Slide berikutnya. Jadi proyeksi penduduk itu sebetulnya ada 2 ya, menurut trennya gimana atau menurut target kita, bikin aja target ya. Jadi proyeksi penduduk yang skenario kebijakan itu adalah skenario dengan asumsi target. Salah satu yang saya agak pusing kemarin ngelihat di dalam proyeksi penduduk Indonesia dengan skenario kebijakan di mana target usia harapan hidup kita melampaui 80 tahun. Wah, itu lumayan berat itu ya. 80 tahun. Apalagi nanti kalau kita bisa buat life table sendiri ya Bapak Ibu sekalian, yang the real life table-nya Indonesia. Itu jangan-jangan usia harapan hidup kita bisa turun lagi. Kita kan sekarang hanya bisa menghitung E0 ya kan, nggak bisa menghitung E5, E10 dan seterusnya. Jadi sebetulnya ini PR kita semua ya, membuat real life table. Berikutnya, nah, angka kelahiran Provinsi Jawa Timur ternyata bahkan di Tulungagung, Lumajang, Kota Batu dan seterusnya, Kota Surabaya sudah di angka 1,7. Ini luar biasa rendah ya. Ini sebuah alarm bagi kita untuk membangun strategi pengendalian kelahiran yang lebih tepat ya. Slide berikutnya. Oke lah, menurut kelompok umur yang muda sudah berkurang ya, dan ini menunjukkan risiko kematian ibu yang lebih rendah. Slide berikutnya. Langsung saja. Bagaimana dengan mortalitas? Terus saya pikir sudah sangat baik ya Jawa Timur. Angka kematian bayinya lebih rendah dari nasional, angka kematian balitanya lebih rendah dari nasional. Ya. Nah, kemudian slide berikutnya, kita masih punya PR di angka kematian yang di atas level Provinsi Jawa Timur. Ya. Makanya program stunting itu harusnya tidak hanya mencegah dan mengatasi stunting, tapi juga menurunkan angka kematian bayi dan balita. Harusnya seperti itu. Ya, dalam beberapa sebulan atau 2 bulan yang lalu kami mengundang Kepala Badan Kementerian Kesehatan yang bertugas untuk melakukan SSGI. Kita ingatkan bahwa itu kan antropometri, di lapangan panjang atau tinggi anak itu kan proksi dari gangguan gizi kronis. Ya itu kan proksi kan.
ketika dikejar oleh target, ada yang tanya, pimpinan daerah tanya, kamu bisa nggak nurunkan stunting dalam 2 bulan? Bisa nggak nurunin stunting dalam 1 bulan? Kan kacau kayak gitu. Stunting itu kan nggak bisa tiba-tiba besok bangun dia udah nggak stunting, ya itu kan butuh proses. Makanya gangguan gizi kronis bukan gangguan gizi akut. Kalau akut itu terjadi secara tiba-tiba, kalau kronis itu akumulatif, ya kan? Maka koreksinya juga harus akumulatif. Ya. Nah, supaya target tercapai, petugas lapangan antropometri, ya mungkin aja dia terjadi moral hazard, ngukur kepalanya sampai bawahnya gini, oh nggak stunting gitu ya, udah tinggi sekarang, angka stuntingnya turun drastis dan seterusnya. Itu kelihatan ya harusnya. Dengan program stunting, kematian bayi dan balita harus turun secara drastis. Kalau angka stuntingnya turun drastis, kematian bayi dan balita yang nggak turun, ya berarti kan ada yang perlu dipertanyakan. Slide berikutnya. Ya, udah ini teman-teman yang punya, teman-teman BPS nih datanya. Terus, ya, kita masih punya target SDGs 12 yang harus terpenuhi di tahun 2030. Slide berikutnya. Oke, angka kematian ibu ini memang susah ya. Apalagi kalau masih pakai sisterhood method ya. Nggak tahu sekarang. Kan dia belum tentu punya saudara perempuan gitu kan. Ya, jadi itu juga menjadi PR kita. Slide berikutnya. Nah, ini lansia Bapak Ibu sekalian. Aging population itu kan apabila proporsi penduduk di satu daerah atau negara usia 60 tahun ke atas di atas 10%, atau di usia 64 tahun ke atas di atas 7%. Nah, Indonesia itu sejak tahun 2022 sudah masuk ke kategori aging society. Kenapa? Karena lebih dari 10% penduduk Indonesia adalah lansia. Kita ini harus konversi nanti cepat ya. Struktur umur penduduk kita berubah termasuk di Jawa Timur. Tapi kok jumlah SD kita ini jauh lebih banyak daripada SMP dan SMA. Itu saya kasih masukan langsung kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari dulu saya bilang, sekolah itu harus mengikuti perubahan struktur umur kita. Akibat SD 2 kali lipat jumlahnya daripada SMP, ya banyak SD nggak punya murid, udah pasti. Apalagi kecenderungannya SD swasta kualitasnya lebih baik daripada SD negeri. SD negeri akhirnya nggak punya murid. Saya ini lulusan SD negeri dulu, ya. Dulu kalau zaman saya kecil, ya, ketemu gang dikit isinya anak kecil semua. Gitu. Sekarang ketemu gang dikit isinya kakek-kakek, nenek-nenek, kan gitu ya nggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika strategi pembangunan kita itu tidak mengikuti perubahan kondisi kependudukan, ya bisa kata anak saya, wah kacau bin balau, ya. Jadi dulu kebetulan saya pernah jadi staf khusus Menteri Bappenas, saya bilang kalau buat perencanaan itu hanya berbasis historical data, melihat data ke belakang, itu ibarat kita nyupir mobil, nggak perlu lihat depan, cukup lihat kaca spion, dengan harapan bahwa jalan yang akan kita lewati sama persis dengan jalan yang sudah kita lalui, masuk jurang kita. Jadi Bapak Ibu sekalian ini perlu menjadi perhatian. Dan dari dulu saya selalu usul SMP dan SMA itu digabung. Maka ketika SMP itu menjadi sekolah pendidikan dasar, itu menurut saya salah kaprah. SMP SMA digabung, biaya transaksinya turun, memutus potensi terjadinya putus sekolah. Anak saya dari SMP ke SMA bayar lagi uang masuk, pakai tes lagi. Padahal anak saya kebetulan SMP-nya Lab School Kebayoran. Dia harus masuk ke SMA Lab School Kebayoran, pakai tes lagi, padahal sekolahnya di situ juga. Tes lagi, bayar ini, bayar itu, dan seterusnya. Kalau kita itu
berpihak pada rakyat, gabung tuh SMP dan SMA dalam satu atap. Makanya anak kita yang SMP SMA kok cepet lulus ya, karena cuma 3 tahun kan. Kalau yang SD, orang sekarang TK aja pakai wisuda. Saya wisuda lagi, wisuda, PAUD wisuda, playgroup wisuda, ya, dan seterusnya. Jadi kita tuh nggak ke substansi kualitas pendidikannya gitu loh, ya. Nah, Jawa Timur coba berapa persen yang usia lansia? 11,54%. Artinya aging society di Jawa Timur lebih dulu daripada nasional. Makanya saya bilang kembangkan silver economy yang melibatkan lansia sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Nanti ke depan posyandu itu kekurangan bayi dan balita. Posyandu itu harusnya isinya lansia, ya kan? Pos pelayanan terpadu para senior, ya kan? Poco-poco gitu dong. Nah kalau kita yang pasti di dunia ini apa? Perubahan kok. Kalau kita nggak catch up, nggak ngikuti perubahan tadi, ya wakacau bin balau tadi, ya. Makanya ini perlu menjadi perhatian kita. Slide berikutnya. Terus, oke lah, migrasi sumber hidup. Artinya orang itu antara saat lahir dan tempat tinggalnya saat ini berbeda. Tapi ada yang menarik deh. Terus berikutnya, dalam skema migrasi. Bapak Ibu sekalian, saya kan ngelihat data migrasi recent, ya kan? Kalau dulu polanya itu dari desa ke kota. Migrasi recent sekarang tuh polanya dari kota ke kota, dari kota inti ke kota pinggiran di metropolitan area. Jadi waktu saya cek, migrasi masuk terbesar di Indonesia itu ternyata ke kota Depok. Dicek lagi datanya, dari mana sih? Oh ternyata dari Jakarta Selatan, ya. Migrasi terbesar di Jawa Timur masuk ke Sidoarjo. Terbesar dari mana? Dari Surabaya. Migrasi terbesar juga kemana? Ke Gresik. Dari mana? Dari Surabaya. Jadi sebetulnya makin lama orang melakukan migrasi itu dalam jarak yang semakin pendek. Itu terjadi di negara-negara maju. Coba lihat data negara maju. Semakin maju suatu negara, jarak migrasinya itu semakin pendek. Slide berikutnya, terus saja lah. Terus, nah ini pendidikan, ya. Tadi udah dibahas lah sama Pak Yasin. Saya langsung saja ke bonus demografi, karena nanti Pak Rajali lebih banyak lah, ya. Bapak Ibu sekalian, orang tuh, saya nih berusaha menulis terus ya supaya mengingatkan. Jadi ada yang bilang, nanti kita bonus demografi 2030, nanti kita bonus demografi 2040. Enggak, bonus demografi itu sedang terjadi, ya. Indonesia mulainya 2012, Jawa Timur bahkan mulainya sejak sebelum tahun 2000. Coba. Yang jadi masalah, kita sadar masuk periode bonus demografi ketika kita sudah di dalamnya. Apa sih indikator satu negara, satu daerah masuk periode bonus demografi? Simpel banget, cuma indikator dependency ratio. Ketika satu daerah atau satu negara dependency rasionya di bawah 50, maka dia masuk ke periode bonus demografi. Artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung kurang dari 50 penduduk usia non produktif. Nah, terus kalau udah masuk ke periode bonus demografi, apa dong manfaatnya bagi kita? Saya kasih contoh dalam tulisan saya terakhir di Kompas gitu. Korea Selatan masuk periode bonus demografi tahun 1987. Ya, untungnya datanya World Bank itu lengkap, jadi saya bisa cek semua. 87. Dan tahun 96, ya jadi dia bonus demografinya 87. Tahun 96 dia tuh udah naik status dari middle income country menjadi high income country, hanya butuh waktu 9 tahun. GNI per kapitanya itu naik 4 kali lipat. Sekarang
kita lihat lagi China. China tuh kapan sih masuk periode bonus demografi? Tahun 1997. 10 tahun setelah Korea Selatan. Padahal coba lihat, cek datanya World Bank. GNI per kapita China tahun 96 di bawah Indonesia. Indonesia sekitar 1000 US dollar per kapita, China 750 US dollar per kapita tahun 96. Tahun 97 dia masuk periode bonus demografi, dan sejak 98 sampai sekarang income per kapitanya China jauh di atas Indonesia. China dalam waktu 24 tahun di periode bonus demografinya, income per kapita penduduknya naik 16 kali lipat. Indonesia masuk periode bonus demografi tahun 2012 dan income per kapita kita baru naik 1,4 kali lipat. Jadi bonus demografi itu bisa dimanfaatkan, bisa nggak dimanfaatkan, ya. Kalau tidak dimanfaatkan, kita keburu tua tapi belum kaya. Kalau Jepang, Korea Selatan, orang-orangnya udah punya duit, sehingga apa? Dependency ratio yang tinggi itu tidak serta-merta artinya dependence, tergantung dalam arti sesungguhnya, ya, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita punya PR. Coba lihat slide berikutnya. Nah, terus saja, terus. Nah, Indonesia berakhir 2041, ya, mundur 5 tahun dari tadinya 2036 menurut proyeksi penduduk SUPAS 2015. Proyeksi penduduk yang pakai data sensus penduduk 2020 kita selesai di 2041. Tapi ternyata Jawa Timur periode bonus demografinya berakhir sebelum 2035. Jadi tinggal kira-kira 10 tahun lagi. 10 tahun tuh lama nggak? Enggak lah. Bapak Ibu bayangkan 10 tahun yang lalu tuh kan tahun 2013. Perasaan baru kemarin sore gitu. Kita akan berhadapan dengan 10 tahun lagi. Target SDGs harus tercapai di 2030. Bonus demografi Jawa Timur akan berakhir di 2033, 2034. Dan kita masih punya sejumlah PR, termasuk PR-PR terkait status kesejahteraan masyarakat. Saya yakin Jawa Timur punya strategi yang tepat. Tadi Pak Yasin sudah menjabarkan, ya. Dan PR-PR dari hasil proyeksi penduduk ini saya pikir bisa menjadi acuan secara segera. Cuma yang jadi tantangan Pak Jul, proyeksi penduduk ini juga saya sampaikan ke BPS, seringkali keluar ketika mereka udah selesai di dalam penyusunan RPJMN maupun RPJPD. Mudah-mudahan ini tetap bisa mengkoreksi data perencanaan pembangunan yang sudah dibuat. Saya pikir demikian. Mohon maaf jika ada yang kurang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Sony. Baik, tadi kita sudah lihat bahwa ternyata bonus demografi kita berakhir di 2034 gitu, cepat sekali. Waduh, ini kita sudah ngapain aja ini ya Pak ya. Baik, untuk melengkapi pengetahuan kita hari ini, kita mohon ke Bapak Razali untuk memberikan ilmunya kepada kami semua di sini. Ya, nah ini lebih lengkap lagi Pak, gitu. Kepada Pak Razali disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Pak Sony. Pak Sony ini sohib saya. Sudah 3 kali kita tampil bersama ya. Pertama di Padang, di Malang, terus hari kontrasepsi sedunia di Jakarta ya Pak ya. Oke.
Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Kota se-Jatim. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari perguruan tinggi, dinas-dinas OPD, dan koalisi kependudukan. Tadi saya pesan pantun katanya masih digoreng gitu. Waduh, jadi udahlah lewat aja dulu ya, maaf. Nggak ada pantun, masih digoreng belum mateng Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Yuk. Tadinya saya mau di sana karena memang sudah agak usia, saya udah 65. Saya bilang kalau berdiri lama nggak bisa gemeteran ini, mau duduk di sana, tapi nantilah. Tunggu-tunggu gemeteran dulu. Oke, kita awali. Pertama Pak, silakan. Ya karena kita dari BPS, jadi kalau tadi Pak Sony kan banyak narasi-narasi, kalau ini banyak angka-angka tok Pak. Tapi yang penting nanti ada ceritanya lah gitu ya. Oke, kita perhatikan coba di sini. Apa yang aneh di sini? Yang diitem-itemin. Dulu waktu tahun 71 penduduk Jawa Timur itu nomor 1 di Indonesia dengan total jumlah 25 jutaan. Itu yang hitam ya Pak ya. Lantas kemudian sekarang menjadi 37 juta. Ini dia. Waktu itu Jabar itu masih segini Pak, 21 juta pada tahun 71. Sekarang nomor 1 di Indonesia. Hebat sekali nih Jawa Timur ya, disalip sama Jabar. Padahal Jabar itu sudah sisa dengan apa? Banten, mana Banten ya kan? Coba kalau digabung lagi, wah gila, lebih gila lagi ini berdua ini. Jadi Jatim itu jauh udah menyalip. Ya, yang pertama dulu posisinya Jawa Barat. Jadi kalau istilahnya Pak, dulu satu orang di Indonesia itu setiap satu orang tahun 71 ya, setiap satu orang penduduk Indonesia, setiap 5 orang penduduk Indonesia satu diantaranya orang Jatim Pak. Sekarang setiap 5 orang satu ya orang Sunda Pak. Ya maaf ya. Ya ini terus terang aja, cuman bedanya orang Jatim dengan orang Jawa Barat. Orang Jatim itu nyebar Pak. Saya sering nyari soto Lamongan di Papua ada, santai aja di Palu ya, apa gitu dari Jatim ada aja, gitu. Tapi kalau orang Jawa Barat jarang yang nyebar kemana-mana. Walaupun penduduknya sedikit, orang Minang ini kebetulan ibunda orang Minang itu sampai kemana, sampai ke Amerika Pak. Dulu saya kalau kangen Indonesia ya sudah makan Padang aja ya. Di jalan Washington DC itu di dekat kampus Georgetown itu ada Pak. Jadi orang Minang, tapi anehnya waktu saya ke NTT, orang Minang yang jual warung Padang banyak di sana Pak, tapi yang jualan keriting semua. Artinya apa? Orang NTT yang jualan, Pak, ini pinjam nama aja gitu. Jadi ini membahagiakan tetapi juga nanti merisaukan kondisi Jawa Timur. Kenapa merisaukan? Tadi Pak Sony sudah ngasih warning dikit-dikit, tapi nanti kita lihat angkanya ya. Oke. Terus, nah ini adalah tentang apa ya? Rata-rata laju pertumbuhan. Ya. Apa yang menarik di sini? Kalau kita lihat kan pertumbuhan di Jatim ini kan segini ya. Ini hasil SK loh. Antara 2020-2022 0,68%. Nanti setelah ini saya juga akan tampilkan sebenarnya TFR di Jatim ini sudah rendah Pak. Ya sudah sangat rendah, di bawah 2,1. Pertanyaannya adalah, loh katanya kalau untuk menuju penduduk tidak tumbuh adalah 2,1. Tapi ini di bawah 2,1 kok masih tumbuh 0,68. Kalau di demografi namanya itu faktor Eko dari struktur umur. Jadi kalau Bapak ngerem mobil nggak langsung berhenti, tek gitu, enggak, jalan dulu pelan-pelan baru berhenti, bener nggak? Itu kapan dia jadi itu? Yaitu setelah nanti TFR-nya jadi 1,7 tadi sudah dijelaskan. Sejumlah negara sekarang sudah minus. Jadi kayak Jepang, Korea Selatan, Cina itu udah minus itu penduduknya. Ya. Di Eropa juga begitu Pak, di Italia ya. Saya juga sama dengan Pak Sony, saya tulis di Kompas waktu itu adalah ironi kemajuan bangsa. Loh maju malah macet ya. Artinya maju nanti GNP-nya tinggi, tapi pada saat yang sama dia juga menghadapi
kendala penduduk yang berkurang. Jadi jangan heran Bapak dan Ibu, kalau suatu saat pergi ke Jepang misalnya, mendarat di Narita, jangan kaget, yang kerja di sana banyak orang tua loh. Karena di sana sudah susah cari pegawai. Akhirnya, sementara mereka itu nggak terlalu suka dengan imigran. Ya, kalau Eropa masih maulah, ini lumayan ini buat nanti sapu-sapu jalanan apa. Mereka maunya yang blue yang kerjaan kasar, yang dari Afrika di mana-mana gitu. Jadi ini kondisinya ya. Kemudian yang kedua yang menarik di sini kita lihat ya, DKI Jakarta. DKI Jakarta ini kan sebetulnya kan banyak didatengin orang ya, tapi kok pertumbuhan penduduknya rendah di sini. Kenapa coba? Tadi Pak Soni sebagian sudah nyentil, tapi nanti saya tambahin. Di Jakarta itu sekarang terjadi fenomena kue donat. Apa itu kue donat? Tahu donat kan? Tengahnya bolong, benar nggak? Lingkaran, kemudian tengahnya bolong. Karena penduduk di Jakarta Pusat sekarang banyak yang pindah, Mbak, ke luar Jakarta. Akhirnya di sana rare. Kalau mau beli rumah Pak itu di jalan di mana ya, di Gramedia itu di Matraman, apa namanya yang ada kompleks tentara di situ. Murah di situ. Lama murah, tiap hari penduduknya berantem. Jadi di sana itu di Jakarta Pusat itu memang sudah mahal ya. Untuk living cost-nya sudah sangat tinggi, akhirnya mereka banyak yang pindah keluar. Dulu statusnya banyak yang ngontrak, banyak yang nyewa, mending ambil rumah sendiri tetapi nyicil di luar Jakarta. Itulah namanya fenomena kue donat. Jadi antara Jakarta sama Surabaya ini fenomenanya hampir sama. Lanjut. Terus saja. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, pertumbuhan penduduknya jadi terus saja, Pak. Terus ya. Terus sampai. Ini adalah menurut kabupaten kota ya. Menurut kabupaten kota posisinya coba Bapak ini banyak yang hadir dari kabupaten kota, tolong dipelototi masing-masing di daerahnya angkanya udah segitu enggak ya? Ya nanti didiskusikan lagi. Nah kita lihat di sini yang paling kecil mana? Kota Malang ya. Jadi sekarang status kota Pak, bukan yang malah jadi tadi ada fenomena aneh gitu. Kota bukan yang malah dikerubutin gitu, malah banyak yang keluar sekarang. Ya, gitu. Jadi ini mungkin juga meniru negara-negara maju. Jadi kalau seandainya uangnya sudah banyak, dia minggir malah minggir dia. Kenapa? Yang dicari sama dia for peace katanya, untuk kedamaian, keamanan. Jadi keluar daripada umpel-umpelan katanya di kota, ya sudah mendingan aja di pinggir kota. Terus kemudian yang masih tertinggi kalau kita lihat di kabupaten kota di mana itu? Lamongan ya. Coba cari nanti. Kenapa Lamongan? Apakah limpahan dari Surabaya ya seperti diceritakan Pak Soni? Mana Lamongan? Ya, Lamongan tinggi ya. Kemudian yang terendah adalah Malang. Oke lanjut. Nah ini yang serius di Jawa Timur. Kita perhatikan kenapa harus serius tentang total fertility rate. Terus, ya bentar dulu. Ini TFR ya. Nah ini TFR Jatim menurut hasil long form SP 2020 adalah 1,98. Yang tadi kalau kita kaitkan dengan pertumbuhan kok aneh ya. Sudah 2,1, di bawah 2,1 kok masih tumbuh dia. Yaitu tadi terjadi fenomena namanya echo atau perubahan dari struktur umur penduduk muda itu masih ya yang ngerem yang nggak bisa dadakan langsung berhenti tadi. Nah ini sama ini sekarang posisinya, nah malah ini lebih rendah. Sekarang pertanyaannya loh, kalau kayak gitu kapan Pak berhentinya gitu ya? Kapan itu berhentinya pertumbuhan? Padahal angka kelahiran sudah di bawah 2,1. Kalau menurut dari pengalaman negara-negara di Eropa, pada posisi TFR 1,7 dia mulai minus Pak. Be careful, hati-hati. Kayak Thailand sekarang sudah 1,7. Ya, itu juga sudah mau nanti, lama-lama cari pekerja susah loh Pak. Memang sekarang jadi pengangguran banyak. Ya, jangan kaget. Suatu saat cari pekerja itu susah banget. Karena apa? Nggak ada orang. Sekarang aja udah kelihatan ya. Dengan turunnya angka kelahiran ini, sekolah SD juga banyak yang kurang ya Pak.
Iya toh, banyak yang tutup tadi, makanya pindahin aja deh. Tadi posyandu jadi pos lansia ya, kan gitu ya Pak. Mumpung fasilitasnya sudah dibangun, nggak ada orangnya, ya udah sekalian aja dipindahin ke situ. Ya. Jadi kerja dari BKKBN ada ya di sini ya. Jadi kinerja BKKBN ini memang luar biasa Pak di sini. Tetapi sebetulnya bukan faktor KB saja. Yang paling berkontribusi terhadap penurunan produktivitas adalah modernisasi. Sebab nyatanya di Eropa itu KB-nya nggak pernah Pak, tapi modernisasi jalan terus. Nah ini yang kenapa ya modernisasi itu menjadi faktor? Salah satu efek dari modernisasi adalah terhadap perempuan ya. Pertama, angkatan kerja perempuan jadi naik. Umur perkawinan pertama naik. Bahkan banyak yang tidak kawin. Kemudian family size-nya turun. Gitu. Sehingga terjadi shrinking population atau populasinya menurun. Terus ini adalah apa itu? Oh ya. Sepertinya kok 60% kan banyak ya kalau dilihat. Nah ini berarti partisipasinya masih rendah, masih digenjot lagi. Jangan Pak, hati-hati Pak. Bisa nanti kebablasan, akhirnya apa? Kita nggak punya penduduk di sini. Ini di sinilah tadi Pak Sony udah mengingatkan juga sama kita dari aspek kuantitas ke kualitas, betul nggak? Sekarang sudah mulai itu pekerjaannya di BKKBN bukan hanya nanggi KB juga stunting itu. Jadi jangan terlalu digenjot, akhirnya malah kebablasan. Cina tadinya anti natalis, sekarang pro natalis, betul nggak? Perubahannya begitu cepat. Terus yang ini aja dulu Pak, transisi Pak, transisi demografi. Ya, terus. Nah, sebetulnya inti pembicaraan kita tentang dinamika kepemilikan di Jatim ya ini gambar ini Pak. Anda kalau mau belajar demografi mau sampai dimanapun ya ini aja. Isinya apa sih ini ruwet amat? Enggak ruwet. Ini adalah menceritakan perjalanan penduduk suatu bangsa atau global. Kita lihat, ini sejarahnya. Ini tadi posisinya Jatim di sini, nanti sampai ke sini kita ceritanya ya. Kok terjadi begini, ini kok terjadi begini gitu. Jadi pada fase awal ya, penduduk di muka bumi itu pertumbuhannya rendah. Kenapa? Padahal angka kelahiran tinggi. Angka kelahiran tinggi juga diikuti dengan kematian tinggi karena di sana penyakit belum juga bisa diobati. Jadi pada awal-awal manusia menghuni bumi seperti itu di sini. Akhirnya apa? Angka kelahiran tinggi, angka kematiannya juga tinggi. Ini angka kematian ya Pak yang bawah, yang ini atas. Ya pertumbuhannya rendah. Dibutuhkan jutaan tahun untuk mencapai 1,5 miliar penduduk. Tetapi untuk mencapai 1 miliar penduduk itu hanya berapa ini tadi? 134 tahun kalau nggak salah. Bahkan dari 7 ke 8 ya Pak ya. 7 ke 8 miliar penduduk itu hanya butuh 12 ya Pak. Pak Sandi benar kan? 12 tahun. Tetapi ini stuck. Inilah momentum terakhir. Setelah ini penduduk itu akan melambat. Dibutuhkan untuk 8 ke 9 miliar itu kalau salah 14 tahun Pak. Dan seterusnya. Apa? Ya karena dari transisi demografi ini ya. Jadi setelah modernisasi ini yang namanya kesehatan. Loh, tunggu dulu Pak. Sabar. Di sini mulai revolusi industri, pengobatan lancar segala macam. Angka kematian turun. Pangan sudah mulai teratur. Kalau dulu kan banyak yang tapi angka kelahirannya tinggi. Tetap takut ini kebiasaan dulu tinggi ya sekarang tinggi juga dong gitu ya. Padahal angka kematiannya sudah mulai turun. Akhirnya disinilah terjadi penduduk yang berlipat ganda. Ya dan seterusnya sampai ke tahap ini. Nah di sini yang terakhir. Di sini posisinya 2,1 Pak. Tetapi 2,1 itu bukan berarti langsung penduduknya turun 12 ya. Terjadi eratik. Coba lihat dulu. Kembali ke penduduk tadi Pak. Penduduknya mana dari Indonesia? Yang awal Pak.
Jatim. Penduduknya eratik nggak? Masa dari 33 ke 34, mana sih? Dari 32, bukan ini. Yang mana Pak? Jatim. Atau dari TFR-nya juga bisa Pak, dilihat ada nggak perkembangannya? Pertumbuhan, maaf, pertumbuhan. Jawa Timur. Nah, dari pertumbuhan yang 1,1 lo kok naik jadi 2, ini bener nggak? Terus turun lagi, nanti bisa naik lagi, turun lagi, terjadi gelombang. Kalau diamati ini mungkin datanya salah kali, enggak, bener ini. Jadi kondisi Jatim itu sekarang sudah mengarah ke minus, penduduk yang berkurang terus, ini susah dihentikan Pak, karena fenomena demografi itu sekali turun terus turun dia, nggak bisa diberhenti ya. Yang modal Cina, Korea Selatan, Jepang sekarang ya seperti itu. Loh, kaget juga dia, rupanya nggak bisa di stop ya. Ya ini ya, terjadi eratik ya, eratik. Makanya di sana hati-hati Pak dalam mengendalikan jumlah penduduk di Jatim. Terus yang tadi Pak, habis. Ya ini salah satu faktor tadi kematian ini ya. Nah, pengaruh terbesar dari kematian itu adalah angka kematian bayi. Jadi kalau lihat di grafik kematian suatu penduduk di suatu daerah seperti ini Pak, dia kematiannya tinggi di sini, kemudian dia di usia tua, bener nggak? Nah, kita di kampung Mudia semakin tinggi ini grafiknya, ya berarti kematian bayinya semakin tinggi dong, gitu ya. Yang perlu dicari nanti, saya nggak tahu di sini ada ini female. Angka kematian mana yang lebih tinggi Pak? Laki apa perempuan? Laki ya, umumnya laki-laki. Kenapa begitu? Memang daya tahan tubuh laki-laki itu lebih rendah daripada perempuan. Kalau bapak dan ibu punya anak perempuan yang waktu balita, coba perhatiin ya. Ketika panas tubuhnya sudah 37, 38 gitu ya. Kalau yang laki-laki sudah megem-megem gini Pak, nggak kuat. Tapi kalau yang perempuan masih, makanya terjadi silent di sana Pak. Hati-hati, tiba-tiba anaknya kolaps, anak perempuan maksud saya, karena nggak kelihatan. Kalau anak laki itu rewel banget, baru aja panas langsung. Ya, makanya. Padahal seks rasio jenis kelamin itu rata-rata berapa Bapak dan Ibu? Ini dari kabupaten kota, biasa ngitung. Berapa umumnya? Antara 103, 105, bener nggak? Di atas 100 lebih banyak laki-laki yang lahir daripada perempuan. Tetapi setelah menjelang berguguran itu laki-laki, tinggallah yang perempuan. Jadi disitulah fenomenanya. Yang patut diperhatikan ketika melihat atau mencermati antara kematian bayi laki-laki dan perempuan adalah perbedaannya tajam nggak? Di India ya itu sangat tajam. Jadi ketika anaknya lahir, ini Pak di Asia Selatan ya, India, Bangladesh segala macam. Ketika anaknya sakit laki-laki, langsung ke dokter itu buru-buru. Tapi kalau anak perempuannya udahlah beliin aja yang obat-obat di pasar itu. Karena saking menghormati laki-lakinya, perempuannya, makanya terjadi bias di situ kelihatan. Ini ada bias gender nggak di sana? Iya kelihatan. Ya, jadi nggak usah lihat norma apa segala macam, dari angka aja udah ketahuan. Kalau treatment terhadap perempuan sama laki-laki berbeda, yang bisa terlihat dari angka kematian bayinya itu sudah memperlihatkan terjadi bias di sana. Nah, ya hati-hati Pak. Ya, seperti itulah kira-kira. Terus ini tentang apa ini Pak? Oh ini nggak usah Pak, lewat aja Pak. Tadi sudah disinggung bonus demografis. Yang perlu saya tambahkan Pak Sony, mungkin omongan bonus demografi ini sudah biasa ya, tapi satu hal yang lupa. Pertama, kontribusi. Cina itu berapa sih kontribusinya? 30% dari bonus demografi itu menyumbang pertumbuhan ekonomi. Setiap 1% kurang atau turun itu angka beban tanggungan akan menyuntik 0,113% pertumbuhan ekonomi. Siapa yang ngomong? Zhang Monan. Zhang Monan itu ahli kependudukan dan ekonomi di Cina sana yang ngomong. 30%
Pak. Itu sumbangan dari bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi. Lah, kalau di Jawa Timur udah kelihatan belum? Padahal sudah jalan ya sekarang. Ya nggak tahu juga, tergantung gimana cara memanfaatkannya. Gitu ya. Jadi yang batasan 50 itu sebenarnya relatif Pak ya. Artinya itu kan untuk melihat seperti lansia ketika 10%, oh maka dia manula, ketika dia di bawah 50, oh berarti sudah mulai, oh enggak juga. Ada satu daerah ya, ini bukan yang tidak pernah menikmati bonus demografi berdasarkan proyeksi penduduk. Waktu itu gini Pak Sony, saya paparannya pas di depan Menteri Emboy, diundang memang. NTT betul banget. Terus bukan Emboynya yang orang NTT, suaminya, betul kan? Jadi saya bilang sama Bu Menteri, Bu maaf ya, ini mungkin NTT tidak pernah menikmati bonus demografi. Marah ya, sembarangan kamu gitu kata dia. Oh enggak, saya perlihatkan. Loh, oh iya ya, kenapa bisa terjadi? Penduduk usia produktifnya keluar. Malah dia yang marah, iya keluar itu jadi penjahat itu di luar sana. Ya nggak tahu itu urusannya yang beda. Saya jadi hanya mengutarakan. Kemudian poin kedua yang tentang bonus demografi ini adalah sesungguhnya yang menikmati bonus demografi itu adalah kota. Kenapa? Karena terjadi migrasi di sana. Betul nggak? Iya, yang tinggal di desa itu ya anak-anak, orang tua, usia produktifnya. Makanya tadi yang sekda ya tadi, siapa Pak Yahya? Pak Yasin mengingatkan agar hati-hati ini jangan sampai kebablasan penduduk desanya kebanyakan ke kota. Betul nggak? Nah, karena nanti yang menikmati bonus demografinya adalah penduduk kota, penduduk desa enggak. Yang pindah umumnya bukan ibu-ibu, bukan orang tua, bukan anak kecil, usia produktif. Ya, padahal yang bonus demografi itu adalah usia produktif yang harus dijaga supaya mereka itu tidak pindah. Terus Pak, ya, terus saja tadi ini udah kematian bayi udah. Nah, belum Pak, sebelum satu lagi. Nah, umur harapan hidup ya. Saya heran Pak, coba lihat ini dari Bapak dan Ibu dan kabupaten kota ya. Kenapa sih umur harapan hidup di Bondowoso itu kok rendah banget ya? Ekstrim. Sebenarnya yang paling tinggi di mana? Kota Surabaya ya maklum, karena di sini adalah tersedia infrastruktur segala macam ya. Jadi ini tolong dicermati menurut kabupaten kota apa yang terjadi di sana. Yang saya heran malah Pacitan yang agak tersembunyi itu malah bagus, ya malah bagus di sana. Jadi rupanya banyak fenomena yang ya nggak usah ditiru ya Pak. Jual endok, tuku rokok, piye? Masa gizi dibuang tapi belinya rokok. Oh, jelas duitnya kurang, jangan beli rokok dulu dong. Ngorbanin telur ayamnya dijual, telur ayamnya dijual, kemudian beli rokok ya gimana dong ya? Kenapa? Ya saya juga merokok Pak, tapi ya lihat kantongnya kalau tipis masa merokok juga. Kemudian yang terus Pak, tadi umur harapan hidup udah ya tadi ya. Jadi untuk melihat yang kedua, adanya bias gender itu bukan hanya dari angka kematian bayi, tetapi adalah umur harapan hidup. Ketika dilihat male female, laki perempuan bedanya jauh nggak? Kita berapa tahun Pak? 4 atau 5 ya? Coba lihat datanya Pak. 4 atau 5 artinya laki-laki itu umur harapan hidupnya lebih pendek 4 tahun. Ya 4 tahun dari umur harapan hidup siapa? Perempuan umurnya panjang, makanya kalau jadi ibu-ibu maaf ya, ini siap-siap jadi janda loh. Karena ini secara teoritis yang duluan meninggal adalah laki-laki. Ya saya anomali lah, istri saya udah meninggal duluan, ya nggak bisa ditiru ya. Itu generalnya perempuan umurnya lebih panjang daripada laki-laki. Makanya kadang-kadang gini ya, ini joke aja. Kalau tahu gitu, gimana kalau dibalik? Supaya sehidup semati. Ya kalau kawin nanti yang perempuan aja yang umurnya lebih tua ya. Laki-lakinya 20 tahun, perempuannya 25, nanti matinya bareng gitu loh. Kalau nanti bedanya makin panjang lagi.
demografi kayak gitu tuh ya. Udah tahu kok pengalaman di mana-mana pun terjadi demikian. Di Amerika wah saya lihat udah jalan ibu-ibu udah tua sendirian, suami ditinggal nyetir mobil. Ya kalau istilahnya dulu ada Pak Wondo di sini, oh saya lihat dia nyetir mobil disalip becak gitu. Ya nggak bisa lagi ngebut, pelan banget gitu. Ya udah tua nggak ada lagi yang ngurus, suaminya juga nggak ada. Terus ya ini. Terus nah, saya singkat saja yang tantangan ini tadi sudah dianuin. Yang pertama adalah pengendalian jumlah penduduk, itu yang tadi menuju penduduk yang stabil maunya. Ya kalau bisa stasioner. Apa sih bedanya stabil dengan stasioner? Penduduk stabil itu adalah pertumbuhannya tetap, komposisi umurnya tetap. Kemudian stasioner itu apa? Stasioner itu adalah special case dari penduduk stabil, yaitu ketika pertumbuhan penduduknya nol. Sementara struktur atau komposisi umurnya tetap. Ini harus dijaga banget. Jangan sampai kita kebablasan di Jatim ini, akhirnya kita keenakan mengurangi penduduk. Akhirnya terjadilah pengalaman yang di negara lain itu seperti Cina dan seterusnya. Yang kedua, ini memanfaatkan bonus demografi. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Sekda, Pak Tony, ini nggak bisa kita memanfaatkan bonus demografi dan meningkatkan kualitas penduduk jika kita nggak care terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk itu sendiri, ya, dari faktor apa kemiskinan segala macam ya Pak. Ini kalau nggak dijaga ya repot. Kemudian yang keempat, loh ini Pak Sony setuju nggak sih kalau saya ngomong begini? Indonesia Emas itu kan agregat Indonesia ya. Ya sudah dari Papua ya. Kenapa kok Jatim menunggu 45 Pak? Bila perlu lebih cepat. Benar nggak? Yang namanya angkara agregat itu kan ya Indonesia, itu kumpulan dari Indonesia Timur, kita kan ya kemudian keadaan kan udah lebih maju ya. Jadi kalau kita nunggu di Jatim ini tahun 45 too late. Harusnya lebih cepat lagi tahun 40 malah ya, jangan 45 untuk memperoleh itu ya. Ya nggak apa-apa, nanti di Indonesia Timur itu tahun 50 gitu. Jadi rata-ratanya tetap 45. Ya benar nggak? Ya kita tahu posisi lah di sini. Jadi kalau seandainya kita di situ sebenarnya too late. Jadi ngomongnya Pak Jul sama Bu, itu 45 itu kan Indonesia Bu. Udah kalau mau anu lihat Jatim ini harusnya lebih cepat dari 45, 40 gitu ya. Udah, Jatim emas namanya itu kan. Nggak pernah saya mendengar orang ngomongin Jatim emas, DKI emas gitu ya. Masing-masing punya gitu loh. Jangan ini total yang dilihat. Kalau kita lebih cepat, kontribusinya ada nggak terhadap Indonesia? Ya ada dong. Bisa-bisa jangan tahun 2045, bisa-bisa lebih turun juga lagi karena udah kontribusi. Yang terakhir tantangannya adalah publikasi ini setidaknya Anda yang dari kabupaten kota, dari provinsi ditantang untuk menjelaskan hal yang sama. Sanggup nggak? Saya udah ngomong sama Pak Jul, ya harusnya bisa. Ini kan buat angka-angka perlu dinarasikan Mbak, perlu dibahas, perlu dianalisis sehingga kita punya literatur yang lengkap tentang hasil SPDO ini yang perlu dilakukan untuk setiap survei maupun sensus ya, sehingga orang itu datang ke BPS bukan melihat angka tok, karena nggak setiap orang lihat angka itu bisa Pak, mumet. Waduh, saya ngelihat tabel itu keliengan ya. Kalau nggak diomongin, nggak diuraikan ya gitu. Bisa-bisa ya. Jadi tolong dibantu maksud saya gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, membunyikan angka, membuat narasi, sehingga kita bisa membuat suatu literatur yang lengkap dan ini menjadi modal untuk semua dalam memanfaatkan data statistik. Demikian saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali ini Pak. Dua-duanya itu belum sempat saya ingatkan 30 menit Pak, gitu itu sudah saya pas. Kita beri aplaus sekali lagi untuk dua narasumber hebat kita pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Razali. Kalau saya lihat tadi dari paparan Bapak,
kita bahwa melihat bahwa kita harus hati-hati juga. TFR yang rendah bukan berarti pertumbuhan penduduk itu juga berhenti langsung tetap atau menurun begitu ya. Kemudian untuk KB ya Kak ya, nah itu juga jangan terlalu dipacu gitu ya. Kita kalau misalnya itu nanti kita berakhir seperti Jepang gitu ya Pak ya. Nyari tenaga kerja susah gitu ya. Tapi Jepang betul Pak tidak terlalu suka dengan imigran gitu masuk ke dalam negaranya. Beda budaya gitu ya, jadi takut ada konflik gitu ya Pak ya. Kemudian ada tadi sudah disampaikan teori juga bahwa TFR itu juga bisa sudah turun itu bisa naik lagi ya seperti itu. Yeah. Terus kemudian terkait juga dengan pernyataan yang sangat menarik nih Pak, yang menikmati bonus demografi itu adalah wilayah-wilayah perkotaan. Dan ini kalau kita lihat Pak, pengalaman boleh saya untuk sedikit bahwa kalau kita melaksanakan Susenas, Sakernas itu di daerah pedesaan, itu kita semakin banyak menemukan lansia-lansia ini yang tertinggal, iya di daerah pedesaan. Luar biasa sekali paparan dari Pak Razali pada hari ini itu juga bahwa fenomena itu ada di depan mata kita dan itu sedang terjadi pada sampai hari ini di Jawa Timur. Luar biasa sekali. Nah sekarang ini kita nunggu momen diskusi ya Bapak Ibu sekalian semuanya. Mohon kalau ada yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita pada hari ini, silahkan Bapak. Kita akan buka termin pertama, 3 pertanyaan terlebih dahulu kita tampung. Sebutkan nama, kemudian asal instansi. Ya, silahkan Bapak dan Ibu. Monggo Bapak, Pak Syafi'i Pak. Ya, silahkan. Satu-satu, ya. Terima kasih Ibu Moderator. Ada 3 pertanyaan, utamanya saya tunjukkan kepada Pak Razali Tongah dan sebagian kecil kepada Pak Soni. 3 pertanyaan itu terkait dengan ASFR kelompok usia 15-19, yang kedua adalah bonus demografi, dan yang ketiga adalah lansia. Untuk pertanyaan pertama, ASFR 15-19, seperti diketahui bahwa ASFR kelompok ini menjadi salah satu indikator yang cukup sensitif karena terkait dengan perkawinan usia muda, perkawinan anak atau perkawinan usia dini. Dan ini kalau dirunut akan bisa berdampak terhadap angka kematian bayi maupun kematian ibu. Nah tentu ini saya banyak belajar dari Pak Soni. Nah kalau di Jawa Timur ini memang dari beberapa studi kami kecil-kecilan ya, memang cukup mengkhawatirkan, apalagi tadi pada sebagian paparan Pak Soni, angka kematian ibu di Jawa Timur juga kematian bayi itu masih agak jauh dari target SDGs. Nah tentu saja kita masih ingat sebelum SDGs itu kan ada MDGs. Pada seingat saya MDGs tahun 2001 sampai 2015 itu kan salah satu rapor merah Indonesia itu kan angka kematian ibu yang jauh dari target. Nah tampaknya kalau saya melihat sepintas meskipun SDGs masih belum selesai tahun 2030, ini masih menjadi PR bagi teman-teman Jawa Timur, tentunya dari KPD Kesehatan juga mungkin BKKBN, karena angkanya tadi sebagian yang saya lihat dipaparkan oleh Pak Soni masih ada perlu upaya-upaya, dan kalau saya lihat itu lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Yang kedua, bonus demografi. Baik Pak Soni maupun Pak Razali Tongah tadi telah menyampaikan bahwasanya sebenarnya Indonesia khususnya Jawa Timur itu sudah memasuki bonus demografi tanpa terasa. Kalau ini opini saya Pak Soni, tadi Pak Soni mengatakan kalau kita bicara tanpa data tentu menjadi opini. Nah ini
opini saya barangkali mengapa Jawa Timur ini sepertinya tidak atau belum menikmati atau belum merasakan bonus demografi, karena mungkin saya mengutip salah satu literatur, prasyarat suatu wilayah untuk bisa menikmati bonus demografi diantaranya penduduknya harus berkualitas baik dari sisi pendidikan dan kesehatan. Tentu ini dua komponen di IPM. Kebetulan komponen IPM Jawa Timur tadi ada di bawah rata-rata nasional. Yang kedua, prasyaratnya adalah tersedia lapangan kerja yang memadai, dan kayaknya juga menjadi PR Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur karena TPT tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur masih cukup lumayan, meskipun terjadi penurunan, terutama di Sidoarjo, Surabaya. Di Sidoarjo itu TPT-nya tertinggi, ya 8% lebih. Dan yang ketiga, masalah tabungan, mungkin saya juga nggak punya datanya. Dan yang keempat, prasyaratnya adalah terbuka kesempatan perempuan masuk di pasar kerja, pun saya melihat data di Disnaker itu terjadi ketimpangan dari sisi gender antara di 17 sektoral, siapa yang masuk di sektor-sektor tertentu terutama formal lebih banyak didominasi oleh kaum pria. Tentu ini menjadi salah satu hambatan mengapa Jawa Timur belum menikmati bonus demografi. Pertanyaan kami yang ketiga adalah terkait dengan lansia, terkait dengan kualitas lansia yang saya kutip dari teman-teman BPS juga, hasil bukan long form, long shot mungkin ya, bumbu datar ya, beberapa bulan yang pernah mengadakan ya di Hotel Malijan Tunjungan itu ada paparan long shot dari sensus penduduk. Di situ disebutkan bahwa kualitas lansia di Jawa Timur ini cukup agak meresahkan, karena 89% itu tidak punya jaminan sosial. Ini menyangkut kesejahteraan, karena apa yang dia dapatkan selama dia bekerja tidak dapat digunakan untuk menutupi biaya hidup setelah dia pensiun, artinya masih menjadi beban. Yang kedua, 56% mereka itu bekerja, separuh lebih bekerja di sektor pertanian, dan juga 86% mereka berada di sektor pertanian yang jauh dari kelayaan maupun dari jaminan sosial. Nah, saya sedikit pernah diberi masukan oleh Disnaker Kota Surabaya, Pak, kenapa di kota kabupaten lain itu tidak melirik salah satu peluang kerja yang sekarang ini menurut data demografi lansia baik di kota Surabaya maupun kota kabupaten lain itu sedang menua duduknya. Nah, di Disnaker Surabaya itu ada pelatihan semacam kalau anak kecil itu baby sitter ya, kalau lansia itu namanya kalau nggak salah caregiver, betul ya baby ya, caregiver. Jadi lansia untuk perawatan untuk lansia, namanya pelatihan caregiver. Dan di Surabaya itu peluangnya masih besar sekali, dan ini di kota lain masih belum ada pelatihannya, bahkan lembaga pelatihannya pun masih belum banyak yang berminat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dijawab dulu atau kita tampung lagi? Ini sudah 3 pertanyaan soalnya. Sudah banyak. Oh, sambung. Pertanyaan lagi, satu lagi. Ada? Oh, monggo Pak Andi Surya dari Tuban, BPS Kabupaten Tuban. Silakan. Ya, Pak Andi Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi dari BPS Tuban. Pertama, kami ucapkan terima kasih Pak atas penjelasannya tadi. Kami mendapatkan insight ketika nanti kami harus menjelaskan kepada Pemkab, terutama dari Pak Rezali, bagaimana angka-angka demografi, membacanya, kemudian menghubung-hubungkan satu sama lain indikator tersebut. Itu menjadi insight bagi kami sehingga bisa menjelaskan nanti ke Pemkab lebih baik ya. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Sony yang sudah memberikan informasi-informasi tambahan. Kalau angkanya seperti ini berarti program-program apa atau bagaimana apa yang harus dilakukan oleh pemerintah
pemerintah ke depannya lebih lanjut gitu ya. Jadi dari sisi pemahaman indikator dan dari sisi program apa yang sebaiknya dilakukan terkait indikator-indikator tersebut. Sebagai contoh tadi bagaimana merubah posyandu melayani balita menjadi melayani lansia, kemudian bagaimana penempatan sekolah dasar di tempat-tempat tertentu yang banyak anak-anaknya, kemudian bisa saja sekolah dasar itu dialihkan menjadi sekolah-sekolah lain, misalnya SMP atau SMA, bahkan menggabung SMP dan SMA. Pertanyaan saya ini terkait dengan pada tahun ini kan ada sensus pertanian, kemudian ada juga ketakutan mengenai El Nino ya. Bagaimana perkembangan demografi terutama proyeksi penduduk ini terkait dengan ketahanan pangan ke masa depan gitu ya. Karena sampai saat ini Indonesia kan masih impor dan dengan ketakutan El Nino beberapa negara itu menutup ekspornya sehingga ketakutan Indonesia juga butuh pangan ke depannya seperti apa gitu. Barangkali itu pertanyaan saya kaitannya proyeksi penduduk terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa nih pertanyaannya Pak. Ya. Baik, kita satu lagi pertanyaan bisa kita tampung kira-kira. Monggo. Wah, keduluan Pak Son Haji Pak Tri. Iya. Dari Bangkalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali Pak Soni. Masih ingat wajah saya? Saya dari Bangkalan. Pak Razil, saya kepala Bangkalan sekarang Pak Razili. Dulu umurnya Pak Suli juga di provinsi. Ada hal yang menarik tadi yang sampaikan, kesimpulan yang disampaikan Pak Razali terkait pengendalian penduduk menuju penduduk stabilan stasioner. Itu terkait dengan TFR Pak. Itu apakah ada angka ideal untuk itu? Fertility rate-nya itu yang ideal itu bagaimana? Jadi kalau kita lihat kalau Bangkalan sendiri itu memang masih tinggi. Prinsip mereka itu kalau punya anak punya satu gitu atau dua itu kurang. Nah, tapi kesimpulan tadi kita perlu pengendalian penduduk yang stabil dan stasioner. Nah, apakah ada di sisi demografi itu yang ideal itu angka berapa sih sebenarnya? Karena kita melihat negara-negara yang katakanlah tadi yang ada kekhawatiran seperti Cina, Jepang, itu artinya sekarang punya persoalan terkait TFR-nya. Kemudian yang kedua, istilah bonus demografi itu kan positif lah ya. Jadi jumlah usia penduduk produktifnya itu lebih banyak dibanding yang tidak produktif. Tentunya didukung oleh TFR dan IMR yang turun. Ya. Persoalannya untuk di Indonesia, apakah tapi sebenarnya mirip ya dengan yang pertama penanya tadi pertama. Bonus demografi itu kita bisa menikmati tidak? Karena kalau dilihat dari kondisi sekarang ini fenomenanya adalah lapangan usaha yang sangat sempit, harga-harga yang semakin mahal. Kemudian tantangan-tantangan itu menurut saya justru kalau seandainya tidak diatasi, mungkin bonus demografi yang kita gembor-gemborkan ini adalah suatu hal yang sangat susah untuk diterima. Mungkin itu aja Pak dari kami, mohon masukannya. Terima kasih. Baik. Oh, Pak Soni dulu diberikan kesempatan. Oh, Pak Tri tadi, satu lagi aja ya Pak ya? Oh, tahap 2. Oh iya. Pak Rajali dulu, silakan Bapak. Terima kasih. Tadi yang dari Pak Safi ya, benar. Nah, saya kira beliau, maksudnya Pak Safi, menanyakan sekaligus menjawab. Jadi sebenarnya konfirm aja nih. Konfirm ya Pak. Jadi SFR itu cukup sensitif, benar. Benar Pak, karena memang usianya 15-19 tahun yang dianggap masih child ya, masih anak kecil, kalau sudah kawin gitu. Nah ini akar permasalahan nanti ujung-ujungnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu gitu ya, sangat berisiko. Ya benar Pak, ini kita care banget ini. Jadi setiap analisis yang khusus 15-19 tahun diplototin banget ini. Jadi tadi Bapak sudah menjawab sendiri tuh. Kemudian yang bonus demografi ini kenapa kok banyak belum dimanfaatkan ya?
Ya, karena memang kualitasnya kan Bapak juga udah bilang kualitas kita belum baik ya di sini, terutama tadi udah diceritakan Sekda MES ya, main year schooling. Kenapa kok main year schoolingnya rendah? Di sini kan Pak, gudangnya pesantren ya. Jadi lulusan pesantren itu susah di konversi ke formal, Pak. Jadi itu padahal jurusannya yang namanya pesantren itu apakah bisa masuk industri ya? Ini menjadi pertanyaan. Kalau seandainya bisa, tapi ya nggak masalah dong. Mau pesantren kan mau apa? Yang penting punya pendidikan gitu ya. Ini yang perlu ditinjau lanjut, Pak. Arah lulusan dari para pesantren itu kemana? Apa menjadi dai semua, jadi ustadz, apa begitu? Ya perlu diteliti, Pak. Karena kalau memang bisa kemana-mana ya bisa dipisah ya, nggak usah dong ini pesantren mau formal mau non formal ya sama aja kalau untuk menghitung IPM gitu ya Pak. Tapi tolong ada dukungannya seperti itu. Kalau nggak terbukti ya susah dimasukkan Pak, karena memang menurut perjanjian menghitung IPM memang pendidikannya formal. Kemudian mengenai lansia apa tadi? Tidak punya jaminan sosial yang banyak ya Pak ya. Ya, ini tergolong baru. Penyelenggaraan jaminan sosial untuk lansia di Indonesia ini masih tergolong baru. Jadi dampaknya memang nggak bisa Pak kalau di-compare dengan negara-negara lain yang sudah lebih dulu. Gitu ya. Jadi bukan berarti langsung baru aja program dijalankan langsung 100. Ya nggak ada cerita. Pelan-pelan lah Pak. Kita tunggu aja. Yang penting perkembangannya positif enggak ini tahun ke tahun. Itu aja yang perlu dilihat. Kalau masih rendahnya ya apa namanya starting point gitu ya. Kemudian Pak Surya, Tuban, sensus pertanian El Nino. Wah ini bukan jurusan saya sebetulnya ini. Tapi kalau untuk kepentingan penduduk, Pak, pemerintah sekarang itu sudah menggandakan cadangan pangan. Makanya digenjot yang namanya persediaan pangan. Udah tahu ini memang El Nino. Tapi kan sekarang yang lebih seru lagi sebetulnya bukan El Nino, Pak, Ukraina. Ini sebetulnya yang dikhawatirkan karena Rusia menarik diri dari perjanjian untuk ekspor pangan, ya. Nah, kalau El Nino masih bisa lah, tapi kalau sudah Ukraina ini kapan sih selesainya? Berantem terus itu ya. Kita doakan supaya selesai lah, supaya nggak kelaparan penduduk. Kemudian Pak San Haji, idealnya berapa sih penduduk untuk menuju stabil ya Pak ya? Tetap 2,1. Sebetulnya 2. Kok ada 0,1 nya ngapain sih gangguin aja? Ini adalah cadangan untuk survival. Kan nggak jamin kalau bayi lahir langsung hidup sampai dewasa kan enggak. Meninggal toh. Ya itu faktor koreksinya 0,1. Ya, tetap dong. Loh, tapi kan Jatim di bawah 2,1. Ya, jangan digenjot lagi, Pak. Ya udah ban aja segitu, jadi nanti khawatirnya penduduknya kebablasan akhirnya minus ya. Jadi jangan terpana kita dengan pertumbuhan, tapi terpanalah dengan tadi yang di TFR-nya 2, nanti yang gantiin orang tuanya nggak cukup. Jadi ide TFR 2,1 itu adalah pas tepat menggantikan orang tuanya ketika mereka sudah berpulang gitu ya. Nah kalau 1,7 kan kurang, makanya akhirnya susut deh penduduknya. Barangkali itu aja. Pak Soni nambahin lebih. Monggo Pak Soni ditambahkan atau baik, terima kasih. Jadi sebetulnya kalau kita perbandingkan bonus demografi itu kan sebelum ada bonus demografi di Indonesia, di mana sesimpel itu sih ya. Kadang-kadang dulu juga saya challenge ke orang demografi karena saya orang ekonomi. Bonus demografi itu kan jembatan konsep ekonomi dan demografi. Artinya dengan situasi demografi seperti ini harusnya punya manfaat terhadap ekonomi. Nah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita sebelum periode bonus demografi tahun 2012 itu justru beberapa lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi kita setelah 2012. Beberapa penelitian itu mencoba menghitung kontribusi
penduduk usia produktif yang besar tadi terhadap pertumbuhan ekonomi. Rata-rata memang 30%. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Razali bahwa 30% pertumbuhan ekonomi itu bisa dikontribusikan oleh kondisi bonus demografi. Nah, tapi kita ini agak stagnan. Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5%. 5% terus gitu ya. 5%. Ini kan berarti ada sesuatu. Kalau dilihat kunci utama dari memanfaatkan bonus demografi itu jawabannya produktivitas. Produktivitas itu berarti besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap pekerja. Dan kita tahu input primer kan apa aja. Nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap pekerja itulah yang sebetulnya productivity. Nah, produktivitas kita berarti masih rendah. Padahal China, bayangkan sedikit saja kenaikan productivity pekerjanya karena jumlah agregatnya gede, pasti productivity-nya naiknya gede. Nah, Indonesia penduduknya itu kan besar, kenaikan productivity yang sedikit saja itu bisa mendorong kenaikan output nasional secara cepat. Jadi sebetulnya masalah kita di productivity. Kenapa productivity kita rendah? Schooling but not learning, sekolah tapi nggak belajar, ya, hidup tapi nggak sehat dan seterusnya. Ya, itu PR kita lah. Nah, lalu kemudian lansia. Lansia ini repotnya apa kalau nggak disiapkan jaminan sosial tadi? Insurance tuh nggak akan ada yang mau, Pak. Asuransi itu udah ngitung, mereka hanya mau peserta asuransi itu usia tertentu. Padahal risiko itu kan meningkat ketika dia masuk usia lansia. Nah, yang jadi masalah premi jadi mahal banget untuk lansia. Nah, ini harus dihitung betul ya untuk jaminan sosial lansia. Nah, El Nino dan ketahanan pangan memang bukan bidang saya dan bidangnya Pak Razali. Tapi Bapak Ibu sekalian, adanya masalah perang Rusia dan Ukraina, di mana Rusia menarik kesepakatan dari perjanjian gandum, itu pasti akan menyebabkan kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan, terutama di dalam 3 komponen inflasi itu kan volatile price itu akan menonjol, inflasi terjadi. Kalau inflasinya tinggi, apa dampaknya? Pasti suku bunga acuan dinaikkan. Kalau suku bunga acuan dinaikkan, ini saya sebagai ekonom ya, pasti dampaknya apa? Dampaknya investasi turun, ya. Terus orang mencoba untuk menahan spendingnya. Akibatnya apa? Punya potensi terjadi kontraksi. Tapi yang jadi masalah ketahanan pangan ini itu kan dikaitkan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Saya tuh ngecek di Susenas tahun 2022. Saya lupa ya yang bulan Maret atau September. Tapi di situ kelihatan pengeluaran makanan kita masyarakat rumah tangga itu naik. Tapi intake gizinya turun. Ya, kan kalau gizi itu ada makronutrien, ada mikronutrien. Makronutrien dan mikronutriennya cenderung turun. Maknanya apa? Pangan itu semakin mahal, kemampuan pemenuhan gizi kita semakin rendah. Nah, kemudian nanti kita fokus sama stunting, begitu anak lepas 5 tahun gizinya nggak diperhatiin. Nah, ini gawat juga ya. Ya tadi Pak Swanajida, saya ingat Bapak waktu di Bangkalan kita FKP Reksosek. Ya betul Pak, TFR itu yang menjadi acuan kita replacement level selalu angka 2,1. Lagi pula masih nggak ya berlaku nggak ya Pak Razali? Setiap 100 bayi perempuan lahir ada 105 bayi laki-laki yang lahir. Nah, ya, nah makanya itu juga menyebabkan gitu kan, tidak semua orang atau anak yang lahir itu akan melahirkan lagi, ya, karena laki-laki. Jadi angka 2,1 itu udah menjadi standar kita lah. Tapi mungkin Pak Razali, saya juga bukan demografer,
pada daerah-daerah yang punya angka kematian bayi dan balita yang tinggi, mungkin TFR untuk replacement levelnya lebih tinggi. Ya, jadi kalau TFR-nya 2,1 padahal di angka kematiannya tinggi, bisa-bisa dia shrinking population-nya, declining population-nya akan terjadi lebih cepat. Gitu, terima kasih Bu. Wow, luar biasa ya responnya, mencerahkan. Bagaimana, masih ada yang ingin ditanyakan kembali dari respon narasumber kita berdua? Sudah, Pak Son Haji, Pak Andi Surya, kemudian tadi satu lagi Pak Syafi'i, sudah? Ya, oke. Kalau sudah, kita buka lagi Pak. Oh, satu lagi. Ini menarik yang terakhir tadi, hubungan antara TFR dan kematian bayi, gitu ya Pak ya. Gini, tadi sudah saya jelaskan, itulah sebetulnya yang terjadi pada fase pertama, 2, dan 3 tadi, transisi demografi ya. Jadi ketika pertama kali terjadi waktu sebelum transisi demografi terjadi, angka kelahiran tinggi, tapi angka kematiannya juga tinggi. Ya, iya, jadi dalam konteks ini harus diterjemahkan gini, TFR itu menyesuaikan kematian. Loh kalau enggak ya habis dong anaknya. Benar nggak? Logikanya kan mudah aja. Jadi dia menyesuaikan. Jadi pada daerah-daerah yang angka kematiannya tinggi, ya TFR-nya nggak berlaku 2,1 untuk stable gitu loh maksudnya. Nah, ini kan hanya on average, rata-rata, cuma rata-rata saja. Dilihat fluktuasinya per daerah, bagaimana kondisinya, apakah angka kematian bayinya masih tinggi enggak, ya. Kalau enggak kematian bayinya tinggi, harap diperhatikan lebih serius lagi nanti TFR-nya berapa ini, supaya enggak terjadi susut, shrinking population. Ini shrinking on family, di rumahnya itu habis. Kemarin habis gara-gara COVID sih, ini bukan gara-gara, ya kan? Semua anaknya habis gara-gara COVID, meninggal. Tambahan ya untuk Pak Soni sedikit. Pak Rajali, ini mungkin kayak Pak Son Haji kan di Madura, ya kan? Teman-teman ini dulu saya pernah bicara seperti itu, ya, bahwa transisi demografi itu kan proses alamiah lah, ya kan? Orang dulu punya anak ya dari servicing children, anak cadangan kayak gitu ya bahasa. Enggak, artinya teman-teman mungkin perlu juga nih pencerahan Pak Rajali. Kalau angka kematian bayinya seperti ini, TFR acuannya berapa? Jadi kan TFR acuan 2,1 itu kan pada kondisi angka kematian bayi yang sudah rendah lah, normal tadi. Nah itu yang kadang-kadang mereka bingung, misalnya di NTT teman-teman itu punya strategi nekan TFR-nya sampai berapa ya? Di NTB sampai berapa ya? Kayak gitu kira-kira. Itu juga mungkin menarik Pak Razali untuk dibantu sama teman-teman BPS untuk menghitung. Cuma satu ini akhirnya berdua ini Pak, nggak apa-apa ya, antar narasumber biasa gitu. Ada pemahaman yang aneh lagi Pak, nggak apa-apa bayinya meninggal, toh saya masuk surga. Nah ini ada daerah saya temukan seperti itu kondisinya, nggak usah saya ceritakan, itu nanti nggak enak sama daerah yang bersangkutan. Los aja nggak apa-apa, meninggal toh saya orang tuanya masuk surga nantinya. Ini yang keliru pandangannya gitu loh. Oke. Baik Bapak. Nanti ini kalau angka kematian bayinya jadi PR juga Pak, di menunjukkan sebagai indikator kualitas pelayanan kesehatan ya Pak. Ya jadi kalau bisa angka kematian bayinya rendah kan gitu kan ya, emang ya, wow luar biasa. Jadi Pak Son Haji gimana, sudah agak tenang gitu. Jadi keseimbangan antara TFR dengan angka kematian bayi gitu ya Pak ya. Jadi itu saya juga harus makin belajar juga nih Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini kita masih punya waktu, gimana panitia, kita masih bisa buka satu termin lagi? Masih bisa ya? Oke, kita buka lagi satu termin diskusi. Monggo yang ingin mengajukan pertanyaan, ada burning question dari tadi gitu. Aduh, Pak Tri tadi kayaknya ya. Pak Tri monggo. Oke.
kasih Bu Evi, nama Tri Erwandi dari Jember Pak. Menarik yang disampaikan tadi, kami selaku yang banyak memberikan informasi juga ke kabupaten gitu Pak ya. Terkadang dihadapkan pada penjelasan yang menurut mereka masih kurang ya. Ini kaitannya dengan kualitas penduduk ya. Kualitas penduduk, kemudian juga dari indikator-indikator yang memang banyak sudah dinormasikan seperti PM ya, jadi kaitan antara pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi ya. Nah dari sini kita berbicara fertilitas dan mortalitas, ini juga dikaitkan dengan kualitas hidup gitu ya. Nah pernahkah Bapak meneliti khususnya terkait dengan struktur bagaimana dengan perilaku orang Jawa dan Madura dan Jawa ya. Kalau kita lihat beberapa indikator baik kesehatan, pendidikan itu yang cenderung yang kurang bagus berada di sekitar Tapal Kuda sampai ke wilayah timur gitu ya, seperti Bondowoso tadi disampaikan, Jember ya. Banyuwangi walaupun maju tapi juga di sana juga ada kultur Maduranya juga ya, di 2 kecamatan ya. Nah, pernahkah meneliti kira-kira terkait kualitas hidup manusia ini khususnya Jawa dan Madura gitu ya. Barangkali ini perlu kita sampaikan juga karena apa? Seperti rata-rata lama sekolah ya, itu kan kelihatannya mirip ya. Bahkan yang Madura ini banyak yang tertinggal ya. Termasuk juga di Jember itu stunting ini juga jadi ini Pak, momok juga ya. Padahal belum semuanya terkait dengan nutrisi ya, tapi juga dari pembawaan ya, kecil kerdil ya, tapi dia studi juga. Tapi stuntingnya kok sepertinya ada apa gitu ya. Nah pernah di teori ekonomi disampaikan the vicious circle ya, terkait dengan lingkaran yang tidak berujung pangkal. Mana dulu yang mau dibom, kesehatannya, pendidikannya, ataupun mungkin ekonominya gitu ya. Nah jadi kami ingin mendapatkan tambahan informasi lain, apakah dari penelitian-penelitian terkait kultur tadi ya, Jawa Madura ini juga ada pengaruhnya atau tidak. Demikian Pak, terima kasih. Baik Pak Tri, mau Pak Soni dulu yang menanggapi. Pak Tri Ahmadi ya? Oh, Pak Tri Erwandi, Jember. Kebetulan ayah saya besarnya di Jember Pak, di Semboro. Ya ini, saya tuh banyak belajar kemarin waktu ditugaskan di Satgas Penanganan COVID-19 Pak. Kita punya peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan ya. Dulu saya pikir pakai satu strategi beres Indonesia. Tugas saya itu apa Pak? Saya kan ketua bidang perubahan perilaku, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, itu tugas saya Pak. Kayaknya tujuannya simpel ya, tapi ternyata cara mencapainya itu gak simpel. Jadi Pak, gak ada orang itu terlahir sebagai orang yang punya perilaku miskin, nggak ada gitu. Nah yang menarik begini, strategi itu memang perlu difitkan dengan values dan beliefsnya masyarakat Pak, karena orang itu hidup dengan nilai dan keyakinannya Pak. Makanya kalau Bapak secara statistik bisa menunjukkan bahwa wilayah-wilayah tertentu dengan karakteristik suku atau etnis tertentu itu cenderung datanya seperti ini, maka harus ada perubahan strategi di dalam intervensinya Pak. Saya itu dulu misalnya ya, Bapak Ibu ingat nggak waktu terjadi lonjakan kasus ledakan Pak Razali karena varian Delta, dan entry Delta di Jawa Timur pertama kali itu di Bangkalan, tempatnya Pak Son Haji ya.
waktu itu terjadi pergantian, ini saya cerita aja sedikit ya Pak. Cerita pergantian dari Kasatgas Jenderal Doni ke Jenderal Ganip. Baru 5 hari Pak, Bangkalan dan Kudus meledak. Saya ditugaskan Bangkalan Pak. Terus saya bawa tim kan sama epidemiolog dan seterusnya. Jadi saya coba tanya, kenapa sih mereka ini susah banget gitu ya untuk diturunkan angka kematiannya. Angka penularannya cepat sekali, luar biasa. Jadi mencegah penularan itu termasuk repot. Nah, para epidemiolog kan bilang, maka testing menjadi sangat penting. Tujuan testing apa? Kita mengetahui dia positif apa enggak. Kalau kita udah tahu dia positif atau enggak, terus gimana? Kita harus memisahkan yang sehat dan yang sakit supaya tidak terjadi penularan, angka kematiannya tidak tinggi. Nah, orang kalau di Bangkalan Pak, itu dicolok Pak, itu mereka nggak mau Pak. Jadi antara caranya epidemiolog dengan nilai yang diyakini orang Bangkalan nggak nyambung. Nanti kalau saya dicolok jadi positif gitu kan, terus saya jadi COVID, nanti kalau saya mati nggak bisa disolatkan, dimandikan secara Islam, ya kan? Nggak mau Pak orang di COVID kan, bahasanya gitu. Jadi strategi apa yang kita ambil? Pertama udah pasti Pak, what is the message and who is the messenger itu penting. Pesannya apa, pembawa pesannya siapa? Ya, udah pasti sama ulama lah. Tapi terus saya bikin strategi Pak Son Haji mungkin ingat namanya compok sehat Pak. Jadi udahlah nggak peduli pakai testingan ya. Orang begitu dia bergejala mirip COVID, udah asumsikan aja dia COVID, tapi nggak usah disebut COVID gitu ya, demam gitu. Pindahkan dia, ajak, saya minta pesantren itu tempat-tempatnya itu dipakai sebagai sebetulnya shelter untuk isolasi terpusat Pak. Jadi si yang sakit tadi ditaruh di pesantren, suruh ngaji Pak, di bawah bimbingan pengasuh pesantren, iya kan, kiai. Nah tujuan saya Pak, memisahkan yang sehat dan yang sakit. Yang penting kan tujuannya, bukan caranya, bahwa nyolok itu untuk mengetahui yang sakit. Nah kalau dia udah bergejala ngapain juga dicolok, udah pindahin aja. Nah masyarakat dengan cara seperti itu tidak ada meng-covid kan, pindahkan. Itu ternyata habis itu angka penularannya drop. Ya. Jadi saya ngajak seniman Madura Bangkalan, namanya saya kok jadi lupa ya. Oh itu Anwar Al Abror kalau nggak salah, Pak Son Haji tahu ya si Anwar itu. Nah jadi cara itu penting Pak. Gimana caranya supaya berperilaku hidup sehat, berperilaku hidup bersih kan penting tuh Pak. Nah strateginya penting. Kalau saya sama orang Minang ya, kampung tetangganya Pak Rajali, orang Minang nggak bisa diperintah Pak. Ya, makanya mereka punya peribahasa tuh, pemimpin itu hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Kebetulan istri saya orang Minang. Nah jadi antara yang dipimpin sama pemimpin tuh nggak beda jauh, egaliter. Pak Razali itu orangnya egaliter banget. Jadi kalau saya bilang, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, emang siapa lo gitu, nggak bisa. Maka strategi yang saya ambil dengan cara bergurau Pak, saya ajak seniman, ya namanya Garundang, coba Bapak cek deh, itu komedian dari Sumatera Barat untuk, jadi dia bikin video-video sikat Pak, sebenarnya pesan-pesan itu cuma dibuat dalam konteks bercanda, bergurau. Sama orang Riau. Jadi sebetulnya setiap masyarakat tuh punya cara pikirnya Pak. Dan kita begitu mengintervensi harus dengan cara pikirnya dia. Saya kemarin tanya ke para pengusaha, kemarin pas hari Minggu saya ketemu para pengusaha se-Jawa Timur. Ya. Saya tanya, kenapa kalian pemilik hotel itu hotelnya nggak punya lantai 4? Pemilik mall kenapa nggak punya lantai 4? Selalu tuh lantai 1, 2, 3, 3A gitu ya. Emang kalau pakai
lantai 4 kenapa jadi rugi? Ada bukti ilmiahnya? Dia bilang nggak ada sih, tapi saya yakin bahwa itu nggak baik, gitu aja deh. Tapi dengan keyakinannya itu dia kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian nih, mungkin teman-teman BPS, strategi itu penting karena kita kan selalu melihat bahwa di dalam kelompok masyarakat tertentu dia punya karakteristik data kan, kelihatan tuh. Nah, bukan cuma membacanya tapi mengintervensinya caranya. Jadi ketika saya punya dashboard Pak yang datanya jutaan untuk perubahan perilaku. Saya tahu di titik ini kepatuhan orang pakai masker, jaga jarak, cuci tangan seperti apa. Tujuan kita membuat mereka punya perilaku sehat, tapi caranya untuk menuju tujuan tadi itu juga sama. Saya pikir segitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony. Pak Razali, silakan. Ini ada sedikit yang terlewat tadi, terlalu beragu-agu, akhirnya ada yang lupanya satu saja Pak, info tentang menghitung angka umur harapan hidup. Tadi kalau nggak salah saya kira juga ngutak-atik live table ya. Bapak dan Ibu sekalian perlu diketahui, pertama kali mengkonstruksi angka umur harapan hidup di mana Pak? Kuburan. Loh kok di kuburan? Kuburan itu kan ada batu nisan, lahir kapan, mati kapan, ya? Karena data kematian waktu itu belum ada. Jadi modal utama untuk menghitung life table adalah kematian menurut kelompok umur. Data yang paling tepat untuk menghitung itu adalah Dukcapil sebetulnya, bukan BPS. Nah BPS itu adalah pendekatan, makanya ada harapan hidup itu di sana ya paling modalnya kematian bayi. Begitu dimasukkan input kematian bayi muncul itu harapan hidup, wah apa saja TFR. Itu tadi Pak, model itu juga kalian menghitung keseimbangan sebetulnya. Jadi begitu IMR-nya dimasukin, muncul TFR-nya berapa. Itu sekalian mengkondisikan Pak, siapa tadi? Son Haji apa siapa tadi? Yang itu tadi ya, ideal. Oh yang ideal tadi siapa ya tadi? Itu ya, jadi ini sekedar info aja. Nah, untuk sementara sekarang kita memang pakai itu atau meminjam negara lain, tapi kan lucu ya. Negara lain itu kan karakter penduduknya juga beda. Tapi asuransi jiwa yang sekarang beroperasi di Indonesia ini menggunakan life table luar loh Pak. Bukan di kita. Kita sekarang sudah berapa tahun merdeka nggak punya. Tapi nggak kaget sih ketika saya lihat Australia itu 200 tahun baru bener itu namanya Dukcapilnya. Jadi nggak bisa, oh tahun depan saya perbaiki Dukcapil, oh nggak bisa Pak, susah banget. Jadi tadi gambarannya Australia aja butuh 2 abad untuk memperbaiki Dukcapilnya. Ya, ini sekedar info saja. Terima kasih. Baik ya. Nah, luar biasa. Untuk Pak Tri bagaimana? Sudah tercerahkan? Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, sebenarnya masih ingin sekali kita berdiskusi di forum ini, tetapi waktu jualah yang memisahkan kita. Jadi luar biasa diskusi kita pada hari ini. Oh, moderator juga belum menggoreng Pak. Ini otak kiri atau otak kanan yang kurang banyak dilatih, jadi nggak kreatif gitu ketika diminta langsung pop up gitu tuh nggak bisa Pak. Jadi harus belajar kayaknya ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu, kita beri aplaus dulu untuk kita semuanya. Luar biasa sekali pada hari ini. Ini semuanya kayaknya dari awal sampai akhir kalau anak muda bilang itu daging semua gitu ya, luar biasa. Jadi diskusi kita hari ini mencerahkan kita, menambah wawasan. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Pak Razali. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, berbagi ilmu dan pengetahuan. Dan semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini, yang ada di ruangan ini, membawa berkah luar biasa bagi Jawa Timur secara umum dan Jatim emas, Jawa Timur emas. Amin ya robbal alamin. Baik.
Baik Bapak dan Ibu, saya kira dari saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak dan Ibu semuanya, dan mohon maaf jika dari pembawaan saya ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk dua narasumber hebat kita pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami silahkan kepada kedua narasumber untuk mengambil tempat di depan panggung, karena kita setelah ini akan mengikuti penyerahan plakat dari pimpinan BPS Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kami mohon berkenan Bapak Zulkifli untuk menyerahkan plakat kepada kedua orang narasumber. Ya, baik, mungkin sesi foto bersama satu kali lagi, Bapak pimpinan. Ya. Siap, baik, terima kasih Pak Razali dan Pak Sony. Kami silahkan kembali ke tempat duduk. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan begitu selesai pula rangkaian acara kita pada pembahasan publikasi statistik fertilitas, mortalitas, dan proyeksi penduduk tahun 2020 sampai dengan 2035 di Provinsi Jawa Timur. Setelah ini Bapak Ibu hadirin kami persilahkan untuk istirahat sholat zuhur dan menikmati makan siang yang telah disediakan di restoran lantai 2 dan kembali di ruangan ini pada pukul 1:30 siang. Terima kasih. Baik, kami informasikan kembali yang kembali pada ruangan ini pada pukul 1:30 siang adalah para peserta rapat dari Badan Pusat Statistik. Ya. Jadi untuk tamu undangan dari OPD dan Koalisi Kependudukan maupun dari perwakilan dari perguruan tinggi bisa menikmati hidangan, setelah itu bisa menghadiri aktivitas yang lainnya mungkin gitu. Oke, jadi untuk mewakili panitia yang bertugas, saya Arga dan Mbak Rahma menyampaikan permintaan maaf barangkali pada penyampaian kami ada yang sesuatu yang kurang berkenan, dan kami tutup untuk acara pembahasan publikasi statistik fertilitas, mortalitas, dan proyeksi penduduk 2020 sampai dengan 2035 di Provinsi Jawa Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi